Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Tentu saja itu semua terjadi tidak lepas dari segala doa dan usaha yang dilakukan, termasuk bagaimana PSSI dan jajarannya yang terus fokus untuk menambah kekuatan Garuda demi menggapai mimpi tertinggi. Tak bisa dipungkiri, untuk sampai di titik seperti sekarang ini, kehadiran para pemain keturunan mampu mendongkrak permainan dari tim yang mana dulu kicau pas lawan tim kelas ASEAN, namun sekarang jadi berani mau lawan siapapun. Nah, saat ini PSSI yang tengah dalam upaya mengebut proses naturalisasi 3 pemain baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, diketahui sudah memasuki tahap akhir alias tinggal melanjutkan proses pengambilan sumpah WNI. Yap, hari ini, Pak Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani keputusan Presiden dan ketok palu menyetujui naturalisasi dari ketiga pemain tersebut. Usai proses alih kewarganegaraan dari ketiga pesepak bola tersebut sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan 13 DPR pada Rabu 5 Maret, serta rapat paripurna DPR RI pada Kamis 6 Maret kemarin. Dokumen naturalisasi dari Emil, Joey, dan Dean diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan keputusan Presiden sebagai persyaratan pengambilan sumpah WNI. Rencananya pengambilan sumpah WNI dari ketiga pemain tersebut bakal berlangsung di Roma, Italia, atau tepatnya pada tanggal 10 Maret. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah 3 pemain yang akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia. Meski setelah sumpah, PSSI masih harus melalui satu tahap agar ketiga pemain bisa segera membela timnas Indonesia, yakni menjalani proses perpindahan federasi ke FIFA. Proses ini tentunya harus segera cepat tuntas agar ketiganya bisa membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Tapi meski demikian, yang jelas jika Emil, Joey, dan Dean sudah menjadi WNI nantinya, PSSI bisa mendaftarkan ketiganya ke FIFA agar dapat membela timnas Indonesia pada laga melawan Australia dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memasuki bulan Maret memang berarti bahwa jarak pertandingan tinggal menghitung hari, sehingga sorotan yang ada pun juga tambah kencang. Sejatinya ini menjadi hal yang sangat wajar karena di jajaran pelatih kita sekarang punya orang-orang dengan nama-nama besar. Lalu juga jangan lupa kalau kita udah punya Jordi Cruyff sebagai penasehat yang nantinya akan membantu untuk memilih Dirtek Indonesia. Apalagi selain di jajaran staf, di pemain pun kita bakal kedatangan sosok kiper grade A seperti Emil Audero dan pemain berkualitas jempolan seperti Dean James dan Joey Pelupessy. Lebih lanjut menyoal dikebutnya naturalisasi dari ketiga pemain itu, menurut Info A1, rombongan Kementerian Hukum dan PSSI telah berangkat ke Italia pada Kamis 6 Maret kemarin untuk menyiapkan penyelenggaraan sumpah WNI dari Emil, Dean, dan Joey. Nah, seperti yang sudah kita tahu kalau nanti pengambilan sumpah bakal dilaksanakan di Roma, Italia. Hal ini berarti bahwa 2 pemain yakni Joey Pelupessy dan Dean James akan menyusul ke Italia. Sebab 3 pemain ini memang berada di negara yang berbeda, di mana Emil Audero bersama Palermo di Italia, Joey Pelupessy bersama Sheffield Wednesday di Belgia, dan juga Dean James bersama Go Ahead Eagles di Belanda. Yap, suka tak suka, semua hal yang terjadi sekarang ini tentu saja nggak lepas dari keberadaan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Dan terlepas dari sikon yang sekarang ada, sehingga ada yang suka ataupun enggak, namun pasti dari semua ini Pak Erick tak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Apalagi faktanya Pak Erick mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, senyap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat, kini berubah menjadi sedikit terang benderang. Nah, menariknya selain Pak Erick dan jajaran PSSI yang terus berupaya menambah amunisi dari kekuatan skuad Garuda, ternyata di balik itu ada beberapa pemain timnas yang secara masif membujuk rekannya untuk ikut pulang membela tanah leluhur seperti yang terjadi pada Joey Pelupessy. Benar, Joey Pelupessy sebelumnya mengungkapkan ketidaktahuannya dalam berbahasa Indonesia dan belum pernah mengunjungi negara tersebut meski memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Namun meski tak mengetahui soal Indonesia, Joey Pelupessy menjelaskan bahwa dia banyak berbincang dengan Ragnar Oratmangun soal tim Garuda dan membuat dia begitu penasaran hingga bersedia untuk bermain di timnas Indonesia.
Lalu Persib bahkan mengaku semakin cinta dengan skuad Garuda usai berbicara dengan Ragnar Oratmangun dan membuat keinginannya beralih ke warganegaraan semakin kuat. Jui yang merupakan keturunan dari kakek dan nenek yang berasal dari Maluku Tengah Maluku merasa bangga dengan latar belakang yang dimilikinya. Gelandang berusia 31 tahun ini pun juga mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan secara langsung memintanya untuk bergabung. Tentu saja hal ini membuat Pelu Persib merasa sangat terhormat karena berpeluang untuk membela negara kakek dan neneknya. Ia bahkan berencana untuk lebih aktif di media sosial agar lebih dekat dengan supporter timnas Indonesia dan juga mengaku tidak sabar segera mewujudkannya. Lebih lanjut, berkaca dari segala hal yang ada, tak bisa dipungkiri bahwa semakin banyaknya pemain keturunan yang pulang membela Indonesia menjadikan Belanda begitu menyesal, apalagi mengetahui kalau banyak pemain yang juga kian moncer. Sebut saja pemain yang kini tengah bersinar terang yakni Jay Ises. Aura kebintangan pemain belakang timnas Indonesia tersebut semakin menyihir klub-klub daratan di Eropa. Benar, setelah sebelumnya dirumorkan diminati oleh Juventus dan beberapa klub mapan lainnya, kini Jay Ises kembali mencuri bidikan klub tradisional Italia, Udinese. Dalam rilisan laman tutoudinese.it, klub yang berasal dari Udin itu menyatakan dengan terang-terangan minat mereka untuk mendatangkan Jay Ises dan tengah membuka pembicaraan awal dengan kapten timnas Indonesia tersebut untuk mencari kemungkinan hijrahnya sang pemain pada musim transfer selanjutnya. Tentu saja semakin berkibarnya nama Jay Ises di pentas sepak bola Eropa ini semakin membuat pihak Belanda menyesali kepergiannya ke tanah air. Pasalnya ketika Jay Ises semakin cemerlang dan diakui kualitasnya, lini pertahanan timnas Belanda kini tengah keropos digerogoti oleh waktu. Ya, para center back andalan The Oranje seperti Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake, dan Daley Blind saat ini sudah berada di usia kepala tiga. Sementara itu Jay Ises yang makin hari makin memancarkan daya magisnya bersama Venezia tentunya membuat kubu Belanda kian meradang. Mengetahui ini pun pelatih timnas Belanda Ronald Koeman bahkan seakan ngamuk-ngamuk karena naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah, mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Melirik itu, Koeman sendiri sepertinya merasa kurang nyaman dengan strategi yang dilakukan oleh Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut para pemain dari Belanda ini. Tapi meski demikian, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memberikan pandangan yang berbeda dengan menilai bahwa tidak ada masalah jika pemain Belanda pindah ke timnas Indonesia. Bahkan banyak orang Belanda yang merasa bangga melihat pemain keturunan mereka bisa memperkuat skuad Garuda. Media Malaysia cari gara-gara nih dengan menyebut timnas Indonesia bisa dibantai Bahrain oleh pemain berusia 16 tahun. Pelatih Bahrain, Dragan Talayik, sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia. Laga Bahrain menghadapi timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama atau SUGBK pada 20 Maret 2025. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Sayyid Al-Wadai. Pasalnya dia baru berusia 16 tahun dan kini sudah berhasil masuk ke tim nasional senior Bahrain untuk laga penting. Sayyid Al-Wadai merupakan salah satu berlian bagi sepak bola Bahrain yang sempat menimba ilmu di Spanyol bersama Akademi Villarreal. Dia juga membawa Akademi Villarreal menjadi juara Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 serta menjadi top skor. Di Piala Teluk ke-2024, Sayyid Al-Wadai juga mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior dan turut berkontribusi membawa gelar juara. Media Malaysia Stadium Astro justru meramaikan Indonesia dengan menyebut Sayyid Al-Wadai bisa membantai tim besutan dari Patrick Kluivert. Kualifikasi Piala Dunia 2026, striker Bahrain dengan 16 taruhan membantai Indonesia. Bunyi judul artikel Stadium Astro yang dikutip pada Kamis. Bahrain telah mengumumkan daftar 26 pemainnya jelang laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Indonesia di SUGBK 25 Maret ini. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang bersekolah di Akademi Villarreal untuk menjadi taruhan Dragan Talayik di lini serang.
Bahrain akan hadir dengan misi wajib merayakannya karena saat ini berada di posisi kelima grup C, berbagi 6 poin yang sama dengan Indonesia setelah 6 pertandingan dengan skuad Garuda di peringkat ketiga. Pungkas artikel Stadium Astro. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 tambahan amunisi baru, yaitu oleh Romeni, Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Paltupelsi. Emil Audero, Dean James, dan Joy sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk dinaturalisasi. Sementara oleh Romeni dipastikan bisa turun berlaga setelah proses naturalisasinya telah rampung. Apakah benar Said Alwade akan membantai Indonesia? Tampaknya jangan terlalu menyombongkan diri terlebih dahulu ya. Kita nantikan laga yang sesungguhnya. Media Vietnam, Soha, menilai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar menyusul badai cedera yang menimpa Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 20 Maret mendatang. Soha menyebut tim Australia sedang menghadapi krisis yang serius dan merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan poin. Setidaknya ada 11 pemain Australia yang cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Australia dengan menghadapi krisis kekuatan yang serius ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang. Soha menganalisis situasi Australia berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemain yang cukup kuat, di mana skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan proses naturalisasi dan siap main di pertandingan berikutnya, yaitu oleh Romeni, Joy Paltupelsi, Dean James, dan juga Emil Audero. Pada dasarnya, kelima tim yaitu Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China masih bersaing ketat menuju Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang yang mendominasi Grup C. Hal ini akan membuat 4 pertandingan sisa di Grup C menjadi lebih menarik dan juga menegangkan. 4 poin di bulan ini benar-benar harga mati bagi skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Melawat terlebih dahulu ke Sydney untuk melawan Australia, pasukan Merah Putih wajib mengamankan poin paling tidak seri atau kalau bisa penuh. Setelah lawatan itu, tim Garuda wajib memenangkan laga kandang kontra Bahrain 5 hari berselang demi mengamankan posisi mereka di papan atas klasemen. Kluivert sendiri juga telah menyampaikan sejak Januari lalu bahwa dia menargetkan 4 poin dari kedua laga tersebut demi melancarkan jalan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, selagi kemenangan atas Bahrain lebih realistis untuk diraih, timnas Indonesia kini mungkin juga berpotensi meraih hasil yang lebih dari 1 poin saat menghadapi Australia. Sebab seperti yang kita tahu, Sakura tengah dilanda badai cedera yang membuat mereka kehilangan sejumlah pemain penting seperti Harry Sauter dan Alessandro Kirkati. Diketahui kini pelatih Tony Popovic kembali kehilangan sejumlah pemain pentingnya seiring dengan cedera yang dialami oleh 2 bek tengah sekaligus. Bek tengah Portsmouth Hayden Matthews dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki yang membuat absen hingga musim ini berakhir. Badai cedera di pos bek tengah makin buruk, lantaran Cameron Burgess juga dikabarkan mengalami cedera, sebagaimana pernyataan dari pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna. McKenna menyampaikan bahwa ada 4 pemain yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Nottingham Forest di Piala FA, yang mana Cameron Burgess merupakan salah satu di antaranya dengan mengalami masalah pada betisnya. Kondisi ini sejatinya membuat timnas Indonesia makin untung atas makin buntungnya Australia. Dan tentu kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh di kandang The Sacros. Lebih lanjut menyusul kabar baik tersebut, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga memastikan bahwa 3 pemain naturalisasi yang kini telah memasuki tahap akhir proses akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Kemenpora diketahui telah menyetujui berkas naturalisasi 3 nama, yakni Emil Audero, Joy Paltupelsi, dan juga Dean James. Selanjutnya, Kemenkumham akan memprosesnya sebelum resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah ketiga pemain ini tidak akan berlangsung di tanah air. Mereka akan menjalani prosesi tersebut di Eropa, menyesuaikan dengan jadwal kompetisi yang mereka jalani di luar negeri. PSSI pun diketahui tengah mencari lokasi di Eropa yang memungkinkan ketiga pemain ini menjalani prosesi tersebut tanpa mengganggu jadwal pertandingan mereka.
Karena mereka sedang bertanding di klub masing-masing, mereka tidak bisa ke Indonesia. Jadi kami akan mencari tempat di Eropa agar mereka bisa berkumpul dan menjalani pengambilan sumpah bersama, ujarnya. Upaya berat benar-benar dilakukan oleh federasi saat ini, mengingat tanggal 10 Maret merupakan tanggal terakhir bagi PSSI untuk mendaftarkan skuad timnas Indonesia untuk bertanding melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu harapannya dengan tambahan 3 pemain keturunan nanti, skuad Garuda bisa semakin kompetitif menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi dan mampu meningkatkan kualitas permainan serta menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Nah, di tengah usaha PSSI mengebut proses naturalisasi dari Emil, Dean, dan Jui, mencuat kabar pula kalau ada 3 pemain keturunan top lain yang akan menyusul Jui Pelupesi dan kawan-kawan. Memang seperti yang kita tahu, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa pihaknya belum akan berhenti melakukan manuver pemain berkualitas di Eropa demi menjaga kedalaman skuad sampai di masa mendatang. Dan kini mencuatnya sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah nama-nama seperti Jayden Oosterwolde, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathans. Beberapa waktu lalu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur dikabarkan menemui fullback kiri Jayden Oosterwolde di Turki yang disampaikan oleh akun fanbase terpercaya milik Fenerbahce @1907bros. Kabar ini jelas memantik perhatian dari netizen dan diyakini bahwa Jayden bakal menjadi nama selanjutnya yang bakal diproses menjadi WNI. Kemudian untuk nama Tristan Guijer, pemain satu ini semakin menarik perhatian usai memasang tato di bagian dadanya dalam bahasa Indonesia dengan kata keluarga. Fakta ini lantas menunjukkan adanya kemungkinan Tristan Guijer beralih negara dari Belanda ke Indonesia. Apalagi pemain yang cedera sejak Agustus tahun lalu ini mengaku sudah dihubungi PSSI, namun belum ada kelanjutan karena disinyalir masih menunggu Tristan Guijer pulih dari cedera lutut. Sementara itu untuk Miliano Jonathans, ia mengaku sudah didekati oleh PSSI sejak beberapa tahun terakhir. Meski saat ini mengaku belum mengambil keputusan, ada kemungkinan Miliano Jonathans memilih untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Ya, menilai itu semua, ketiganya diketahui merupakan pemain berkualitas yang sama-sama berkarir di Liga Top Eropa, sehingga diyakini bakal menambah keseimbangan skuad yang nanti juga akan dilengkapi oleh Emil Audero dan kawan-kawan. Semakin banyaknya kabar terkait merapatnya pemain keturunan ke skuad Garuda, nyatanya juga membuat media-media luar terutama Belanda ikut membocorkan kabar soal hal ini. Terbaru ini, seorang jurnalis Belanda, Danny van Laar, memberikan kode jika Mauro Silstra akan ke Indonesia pada bulan ini, bertepatan dengan laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan video keterlibatan Danny van Laar dengan beberapa pemain keturunan timnas Indonesia seperti Tom Hai dan Sandy Walsh yang melakukan sesi foto jersey baru tim Garuda, Mauro Silstra berkomentar dengan sebuah candaan dan menanyakan kapan sang jurnalis akan dinaturalisasi. Menjawab pertanyaan itu, Danny mengatakan kalau dirinya akan terbang dengan Mauro di bulan Maret, yang mengindikasikan bahwa sang pemain sepertinya akan ke Indonesia di bulan ini. Mauro memang mencuri nama yang telah lama disebut-sebut sebagai kandidat pemain naturalisasi, namun hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai kelanjutan dari proses administrasi yang diajukannya. Tapi meski demikian, Mauro Silstra tak menyembunyikan ambisinya untuk bisa terus berseragam timnas Indonesia.